di video kali ini aku mau membahas seputar terigu. Tapi sebelumnya, semoga kalian terdengar jelas suaraku ya, karena ketika video ini di-shoot hujannya sangat deras sekali. Tapi gak apa-apa, aku usahakan suaraku bisa terdengar dengan kalian ya. Jadi guys, kali ini aku mau bahas tentang terigu. Jadi terigu ini adalah salah satu bahan perdapuran yang cukup sering sekali digunakan ya, mau itu buat roti, cake, ataupun jenis makanan yang lainnya. Tapi kalian tahu nggak kalau terigu ini punya beberapa varian, dan masing-masing varian itu memiliki kegunaannya masing-masing. Kau sering kan kalau misalnya lihat resep itu ada ditulis gunakan tepung terigu protein rendah, gunakan tepung terigu protein sedang, ataupun gunakan tepung terigu protein tinggi. Apalagi nih kalau misalnya melihat resep luar, mereka suka menyebutkan all purpose flour, kemudian bread flour, lalu ada juga yang menyebutkan cake flour. Nah, itu sebenarnya terigu yang mana yang harus kita gunakan? Jangan dulu bingung, tonton dulu videonya sampai selesai, dan aku pastikan setelah menonton video ini sampai selesai, kalian udah gak bakal bingung lagi untuk menentukan jenis terigu mana yang bakal kalian gunakan untuk membuat makanan kalian. Nah, jadi aku akan memberikan informasi sebanyak yang aku tahu tentang perteriguan dengan menggunakan bahasa yang ringan aja. Jadi kalau yang newbie nih, yang di dunia perbakingan, gak bingung-bingung kalau misalnya nanti aku menggunakan bahasa yang sangat ilmiah ya. Jadi pakai bahasa yang biasa aja. Oke, selamat menonton. Nah, yang pertama aku mau bahas dulu nih tentang tepung terigu protein rendah. Di Indonesia umumnya kita memakai atau lebih banyak yang mengenal tepung terigu protein rendah dengan merek yang ini. Ya, ini namanya Kunci Biru. Nah, Kunci Biru ini keluaran dari Bogasari ya. Jadi, tepung terigu protein rendah ini memiliki kadar gluten yang rendah. Itu biasanya di bawah 11%. Nah, sekarang apa itu gluten? Sering kan ya ngedengar gluten ya. Jadi gluten itu adalah protein yang terdapat di dalam pati. Nah, gluten itu akan terbentuk jika protein yang di dalam pati itu bertemu dengan air. Nah, karena si tepung terigu protein rendah ini memiliki kadar gluten atau protein yang rendah, makanya dia itu sedikit sekali menyerap air. Protein rendah ini memiliki karakteristik itu misalnya dari warna ya. Warnanya itu cenderung lebih putih cerah, jadi putih bersih seperti tepung beras. Kemudian kalau kalian pegang teksturnya itu dia cenderung lebih kering kalau dibandingkan dua jenis varian lainnya. Oleh sebab itu, tepung terigu protein rendah ini cocok sekali digunakan untuk membuat cookies, kemudian untuk membuat gorengan ya, kayak misalnya kulit pastel atau kulit lumpia. Kemudian goreng-gorengan yang lainnya juga bisa menggunakan tepung terigu protein rendah. Atau misalnya membuat cake juga bisa. Kalau kalian mau membuat cake dengan tekstur yang lebih lembut, bisa menggunakan tepung terigu protein rendah. Aku juga biasanya kalau mau buat butter cake itu menggunakan tepung terigu protein rendah ini. Selain Kunci Biru, merek-merek yang termasuk protein rendah itu antara lain ada Lencana Merah, kemudian ada Mila, kemudian ada Tulip. Nah, yang kedua ada tepung terigu protein sedang, atau biasanya kita kenal dengan all purpose flour dalam bahasa Inggris, atau bahasa Indonesianya disebut dengan tepung terigu serbaguna. Nah, pada umumnya yang banyak sekali dikenal adalah merek ini nih ya, namanya Segitiga Biru. Ini juga keluaran dari Bogasari. Nah, tepung terigu protein sedang ini memiliki kadar gluten yang sedang-sedang aja. Biasanya itu berkisar antara 11% hingga 14%. Jadi kalau kalian nih ya bingung menentukan mana ya, mau gunain tepung terigu protein tinggi atau tepung rendah, jalan tengahnya bisa diambil di penggunaan tepung terigu protein sedang. Ketika kalian berpikir untuk menggunakan terigu, oke, yang ini yang diambil gitu, tepung terigu serbaguna. Jadi bisa digunakan untuk segala macam makanan. Bisa untuk buat cake, bisa juga untuk buat roti, bisa juga untuk buat cookies ya. Aku biasanya memakai
tepung terigu protein sedang ini untuk membuat cookies seperti nastar ataupun putri salju juga aku pakai ini. Nah, merek-merek lainnya yang termasuk dari tepung terigu protein sedang itu ada seperti Falcon, Kompas, dan bola salju. Nah, karakteristik tepung terigu serbaguna ini kalau dilihat dari warnanya ya akan tetap putih, tapi dia tidak seputih dari tepung terigu protein rendah. Terus kalau dipegang teksturnya itu agak sedikit lembab, jadi tidak terlalu lembab dan tidak terlalu kering gitu, jadi sedang-sedang aja. Yang ketiga, yang terakhir nih, ada tepung terigu protein tinggi. Biasanya kita mengenal merek yang ini. Nah, ini namanya Cakra Kembar. Ini juga keluaran dari Bogasari. Nah, tepung terigu protein tinggi ini memiliki kadar gluten yang tinggi ya. Biasanya itu di atas 13%. Nah, jadi karena glutennya yang tinggi, si terigu ini menyerap air itu cukup banyak. Oleh sebab itu, tepung terigu protein tinggi ini cocok sekali digunakan untuk mengolah makanan yang bertekstur kenyal dan elastis. Misalkan aja untuk rotian ya, bisa donat, bisa roti, ataupun bisa varian mie. Nah, itu cocok sekali menggunakan tepung terigu protein tinggi. Kalau kalian mau menghasilkan roti atau donat yang lembut, itu bisa mengkombinasikan antara tepung terigu protein tinggi dengan tepung terigu protein sedang. Kemudian nih, varian lain dari tepung terigu protein tinggi selain dari Cakra Kembar, itu ada tepung terigu Komachi. Nah, tepung terigu Komachi ini itu keluaran dari Jepang ya, biasanya digunakan untuk donat. Dan donat yang dihasilkan dari tepung Komachi ini biasanya tuh bertekstur lebih ringan, lebih lembut dia. Kemudian ada lencana merah, kemudian ada Golden Eagle. Nah, kesimpulannya atau conclusionnya dari awal sampai akhir itu adalah kalau kalian mau menghasilkan makanan yang teksturnya itu garing, kering, crispy ya, itu bisa menggunakan tepung terigu protein rendah. Misalkan aja kalian mau buat kulit lumpia, kulit pastel, terus goreng-gorengan ya kayak bakwan atau pencelup untuk tahu isi, terus cookies, terus biskuit, itu bisa menggunakan tepung terigu protein rendah. Sementara kalau kalian nih lagi masuk dapur terus terpikir pengen buat kue tapi bingung nih mau tepung terigu yang mana yang cocok. Nah, nggak usah bingung, ambil aja jalan tengahnya, gunakan tepung terigu serbaguna, itu udah yang paling cocok deh daripada bingung-bingung. All purpose flour ini bisa digunakan untuk berbagai macam makanan ya, gorengan pun juga oke, tapi ya tentunya tidak se-crispy ketika kita menggunakan tepung terigu protein rendah. Bisa juga digunakan untuk buat berbagai macam cake ya, mau sponge cake atau brownies ya, atau cake kukus, itu juga boleh pakai tepung terigu serbaguna. Atau mau buat donat atau roti pun juga nggak masalah, tapi teksturnya pasti lebih berbeda ya. Dan yang ketiga, kalau kalian mau membuat mie atau roti atau donat ya, ataupun makanan yang memiliki tekstur adonan yang elastis, kenyal, itu bisa menggunakan tepung terigu protein tinggi. Nah, untuk merek-mereknya itu disesuaikan aja ya, karena biasanya beda merek, beda juga kadar kelembapannya. Jadi kalau kalian mau info lebih lengkapnya tentang merek-merek perteriguan ini, bisa cek ke website masing-masing. Ya udah deh, segini aja cerita aku tentang perteriguan kali ini. Semoga nggak bingung-bingung lagi ya mau menentukan jenis terigu mana yang bakal dipakai untuk olahan makanan kalian. Semoga ada manfaat yang bisa diambil ya. Terima kasih sudah menonton. Maaf kalau backsoundnya agak-agak rame ya, karena rintik-rintik hujan sepanjang hari. Thanks for watching guys. Don't forget to subscribe, like, share, dan komen. Follow juga akun Instagram aku @inasofianakirana. Kalau ada yang mau ditanya boleh tulis di kolom komentar di bawah ya, atau DM aku di Instagram. I'll see you guys on my next one. Bye.